Audio Jungle. Audio Jungle. Halo Sobat Insta Inhale, kembali lagi dengan podcast Insta Inhale. Tentunya dengan cerita yang menarik dari para narasumber yang menjadi kisah inspiratif untuk kita semua. Nah, kali ini kita kedatangan tamu Yayang. Hai Yayang, apa kabar Yang? Alhamdulillah baik. Baik, apa kesibukannya sekarang Yang? Sekarang sibuk kuliah sih, Kuliah sama ya? nyanyi juga Oh, jadi kuliahnya di Universitas Nasional di Jakarta. Di Jakarta. Jadi sekarang lagi libur pandemik ya? Iya, lagi Iya. lagi online. Online, oke. Iya. Nah guys, Yayang ini merupakan juga penyanyi terbaiknya Inhale, ya kan? Karena beberapa sering ngisi acara Yayang ya. Iya. Salah satunya yang terakhir di Unisi ya. Iya, acara wisuda Unisi. Wow, itu agak sedikit viral ya, karena Yayang menyanyi dengan hati banget, begitu. Hati Oke, sudah berapa lama nih yang ada di dunia musik? Kalau mulainya dulu dari SMP. SMP. Dari SMP. Sebenarnya dari SD udah ikut nyanyi. Heeh. Tapi lebih ngembangin lagi itu dari SMP. Dari Iya. SMP tuh yang pernah ikut FLS 2N. FLS 2N. FLS 2N. Terus juga semenjak dari itu ikut terus sampai sekarang. Jadi dimulai dari FLS 2N ya sampai Iya. sekarang. Di kuliah juga sudah ada perlombaan juga kira-kira. Kuliah karena yang masih Masih online ya. online. Iya, jadi belum. Jadi belum ada informasi ya. Iya, benar. Dan juga belum comeback lagi ke kampusnya. Iya, benar. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Kenapa memilih menyanyi? Nah, ayo. Karena sebenarnya hobi sih. Ya, Iya, hobi. Jadi dulu sebenarnya nggak bisa nyanyi. serius. Iya, jadi dulu karena keluarga yang pada bisa musik ya, Iya. pada bisa musik. Jadi dulu waktu SMP karena ibu Yayang, tante Yayang di Pekanbaru itu salah satu guru dari vokal juga, guru vokal juga di Pekanbaru. Jadi disaranin kan, Yayang ini ada FLS 2N katanya, Iya. coba ikut. Yang bilang, iya ya nggak bisa gitu kan, masih belum pede gitu kan. Iya. Jadi coba aja dulu katanya gitu. Jadi dulu waktu mau ikut FLS 2N itu mungkin sekitar kurang lebih 3 bulan ya yang di Pekanbaru. 3 bulan. Dikasih dispensasi dari sekolah untuk ikut FLS 2N. Dari situ sih. Karena emang jadinya sekarang jadi hobi. Iya, jadi Sampai hobi sekarang ya. jadi hobi. Dan sekarang juga sering ngisi acara kayak di kafe-kafe ya, Iya, nyanyi. benar, reguler. Luar biasa nih. Jadi kalau buat sahabat Insta Inhale ya, yang nongkrong di kafe manapun, pasti kadang ketemu dengan Yayang nih pengisi suaranya. Sambil nongkrong, sambil dengar suara yang indah dari Yayang. Oke, selanjutnya pertanyaannya, Yayang pernah viral dari akun Event Inhale. Terus, tanggapan kamu gimana? Tanggapannya sebenarnya sedikit kaget ya. Ya. Tidak apa ya, nggak nyangka gitu. Karena sebenarnya kalau nyanyi kan udah sering gitu Iya. kan, udah sering nyanyi. Terus tiba-tiba di tag di Instagram Iya. kan, di tag apa nih event ini kok nge-tag gitu kan. Terus pas ngecek memukau katanya, bahasanya kayak gitu Iya, ya. bahasanya memukau ya. Jadi kan yang sedikit speechless, kaget. Iya. Sebenarnya ya kan orangnya gampang terharu ya. Iya. Jadi kemarin tuh pas lihat langsung berkaca-kaca Iya. gitu, kaget. Terus, tapi seneng sih dari situ juga kan karena yang sering nyanyi di kafe. Nah, jadi biar orang tahu, Iya. biar kafenya juga rame gitu. Betul. Gitu sih, jadinya Iya, seneng sih. Satu kebanggaan juga ya. Iya, Yang. satu kebanggaan juga. Oke, kita lanjut nih membahas tentang lagu. Kira-kira lagu favorit Yayang itu lagu apa? Lagu favorit ya? Boleh deh Indonesia dulu. Indonesia. Kalau untuk sekarang yang sering Yayang bawain itu ada satu lagu yang bikin Yayang kemarin terakhir Yayang nyanyi. Yayang sampai nggak bisa nyanyi karena Kenapa? saking terharunya sama lagu itu. Heeh. Judul lagunya Harus Memilih. Harus memilih. Itu lagu dari Widi Nugroho. Oh. Itu salah satu lagu favorit Yayang untuk sekarang ya. Karena kemarin pas terakhir Yayang nyanyi itu emang sampai nggak bisa nyanyi karena nangis. Kenapa jadi terbawa suasana? Mungkin karena lirik lagunya sama dengan cerita hidup atau bagaimana nih? Nggak sama. Enggak Yayang ya? jadi punya teman. Jadi cerita itu kayak
harus gimana ya, harus memilih gitu sama jodohnya gitu. Jadi pas yang ceritain, pas sama lagunya, jadi terbawa suasana, jadi nangis. Iya, jadi itu yang membuat ya beberapa lagu-lagu Indonesia itu kadang juga yang apa yang liriknya itu pasti kadang ada yang terkena di hati atau juga di teman-teman di sekeliling kita, kemudian kita menyanyikannya dengan rasa. Iya, yang kalau nyanyi nggak diragukan lagi, ya kan? Baperan ya, jadinya baperan. Ke bawah hati gitu. Betul sekali. Oke, nah tadi kita membahas tentang lagu favorit. Sekarang, tadi yang Indonesia, yang barat apa nih? Luar negeri. Banyak sih sebenarnya, tapi karena yang ini lagu yang sering yang bawain juga ya. Greatest Love of All itu juga yang suka lagunya. Terus Overjoyed, itu sering yang bawain juga. Boleh dong sedikit kita dengarkan nih suaranya Yayang, boleh ya kan? Ya, yang nggak usah panjang, mungkin referennya silahkan. Boleh yang harus memilih tadi ya? Boleh. Bila ku harus memilih antara hidup dan mati, seperti aku memilih denganmu atau ku pergi, haruskah aku terluka untuk kesekian kalinya? Tuhan cukup sudah, aku pun ingin bahagia. Wow, luar biasa. Agak sedikit grogi nih, deg-degan. Gugup ya? Nggak masalah, luar biasa, bagus. Kalau Yayang ini memang nggak diragukan lagi, kebetulan kita satu tempat belajar yang sama. Saya sebagai gurunya Yayangnya, yang sebagai muridnya, beliau juga murid favorit saya karena beberapa event yang pernah kita ikuti dan kebetulan ngelatih, dan Yayang selalu menang dalam kontes-kontes itu nih, luar biasa. Iya. Oke. Tadi kan Yayang sudah mengisi beberapa event. Kayak mungkin ada pernah ngisi di acara kantoran, mungkin acara-acara, dan juga di kafe-kafe. Nah, kira-kira penghasilan bernyanyi itu untuk di Inhil ini kisaran berapa ya? Kalau untuk seorang Yayang gitu. Kalau untuk seorang Yayang ya, sebenarnya kalau di Inhil kayaknya kalau untuk reguleran ya, memang jauh ya dari yang di kota-kota, tapi kalau nggak mau nyebutkan nominalnya juga nggak masalah, tapi ya sekitaran apa gitu maksudnya. Tapi cukup lah buat jajan Yayang ya. Iya, itu cukup lah Yang ya untuk beli lipstik, bedak dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, paling tinggi dari bernyanyi kamu dapat berapa? Berapa ya? Berapa, ayo? Dulu waktu yang di Surabaya pernah paling tinggi 8 juta. 8 juta, wow, gila. Gede juga Yang ya. Itu satu kali satu event atau beberapa lagu atau hanya satu lagu? Satu event sih, tapi itu sebenarnya vokal group. Oh, vokal group. Jadi dibagi ya. Oke. Baik. Nah guys, Yayang ini bukan hanya sebagai seorang penyanyi saja Yang ya. Tapi juga bisa teater, bisa nari juga bisa Yang ya, dikit-dikit ya. Iya, bisa lah. Bisa lah. Oke, selanjutnya pertanyaan itu tadi dari saya. Nah, kita tadi di akun Instagramnya Insta-Inhil, kita buat Q&A. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada Yayang. Yang pertama itu dari Anissa HDY Timi. Pertanyaannya adalah, Kak Yayang, gimana caranya memanage waktu antara kuliah sama kerjanya? Salam dari Medan. Jauh ya dari Medan. Jauh ya pertanyaan dari Medan. Kalau manage waktu, kadang-kadang masih suka keteteran sih. Karena kan enaknya, gampangnya, karena sekarang masih online, jadi masih bisa diimbangi lah. Karena kalau nyanyi kan biasanya kan malam. Nah kalau kuliah kan biasanya siang ya, dari pagi ya. Jadi biasanya bisa aja sih, bisa tergantung ya, masing-masingnya lagi. Iya, lagian juga disupport karena online itu tadi ya. Iya, kuliah biasanya pagi ya? Pagi sih. Pagi, nggak ada malam ya? Malam jarang. Jarang ya? Iya. Paling tugas dan lain sebagainya. Iya, jadi kalau nyanyi kan biasanya cuma weekend.
Iya, Sabtu weekend ya, Minggu, Sabtu seringnya Minggu. gitu kan. Tapi sekarang kalau di kafe-kafe udah ada yang kayak Iya, udah rame, hari-hari udah, Senin iya, mungkin ada ya. hari produksi. Pasti ada ya. Iya, pasti ada. Kualitas Yayang nih nggak diragukan lagi untuk jadi penyanyinya. Pasti diincar banyak orang. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan kedua ini dari MHD Rozi Saputra 06. Pertanyaannya, tips percaya diri tampil di depan orang banyak. Nah, ini nih yang sering terjadi sama teman-teman semua nih di Insta Inhil nih. Kalau misalnya maju ke depan aja udah gugup, kalau nggak maju ke depan pingsan, misalnya kayak gitu. Karena gugup ya. Karena Gimana grogi nih ya. caranya Yayang membuat percaya diri Yayang itu bangkit gitu. Nah, kasih tipsnya ya. Gitu. Jadi dulu Yang juga nggak pede, karena emang nggak bisa nyanyi pertama, yang kedua emang nggak pede kan. Jadi karena sebenarnya seiring berjalan waktu ya, jadi sebenarnya jadi enjoy karena kan hobi juga ya, jadi menikmati gitu. Gak ini sih, apa ya? Kalau kata mama, anggap aja orang-orang yang ngelihat itu patung gitu. Patung. Jadi biar pede gitu. Dulu grogi sih kalau ngeliat orang mau nyanyi tuh gemeteran gitu, saking deg-degan gitu kan, lihat orang, ih takut salah lirik nih, takut takut sumbang, takut lari-lari nih nadanya, karena kan emang dulu kalau di musik itu emang kurang paham ya, kurang ngerti gitu. Jadi kalau sekarang sih seiring berjalannya waktu emang bawa enjoy aja sih, percaya diri. Kayaknya lebih membiasakan deh yang ya. Membiasakan diri. Karena kalau mungkin awalnya kita kurang percaya diri ya karena kita kurang membiasakan. Nah, iya benar. Coba deh biasakan nyanyi di depan orang ramai. Ya awalnya pasti gugup. Ya di mana-mana ya saya juga kayak gitu. Gugup misalnya, sekarang nih lagi podcastnya ada gugupnya juga. Karena nggak bisa semuanya itu langsung instan, kita langsung pede 100% kan nggak mungkin. Bisa jadi juga dibilang orang gila kalau kayak gitu. Ya kan, jadi menumbuhkan kepercayaan. Tapi emang sampai sekarang masih suka nggak pede. Ada ya. Kadang kalau udah mau nyanyi nih, tinggal udah naik nih, udah di panggung, udah duduk, tinggal nyanyi, bilang kan sama pemainnya, abang, Yayang ini sakit perut, gitu kan? Enggak, abang Yayang pusing gitu. Bisa tiba-tiba gitu karena emang nggak pede. Kadang-kadang gitu. Kadang satu lagu open dari nyanyi itu, kadang-kadang juga bisa salah lirik, bisa sumbang nadanya, kan bisa gemeteran juga. Gitu sih. Sampai sekarang masih, tapi emang karena membiasakan diri tadi ya. Iya, jadi itu dia membiasakan, dia itu enjoy saja. Jadi tidak ada yang langsung berani ya, yang ya. Semua orang pasti ada nggak pedenya, ada groginya gitu kan. Apalagi tampil di depan orang gitu kan. Kalau di rumah kan pede aja sih karena emang sendiri aja karena gitu. Sendiri, apalagi di kamar mandi ya. Iya benar. Semua bakatmu akan keluar di sana. Iya benar. Jadi anggap aja, kata mamanya Yayang nih, anggap aja orang itu patung. Iya, pede aja gitu. Tapi kalau sekarang karena emang yang enjoy, jadi bisa lebih berbaur sama teman-teman yang nonton gitu. Itu juga membantu sih. Iya, itu juga membantu kita nyapa-nyapa ininya gitu kan. Lebih membantu sih juga, audiensnya lebih membantu juga. Luar biasa tuh tipsnya tuh. Jadi buat Rozi, ini bisa menjadi salah satu tips biar kamu makin percaya diri lagi. Oke, yang selanjutnya mau bertanya bagaimana tanggapan Yayang nih tentang musisi atau musik yang ada di Indragiri Hilir nih, gimana tanggapannya? Apa ya? Kalau sejauh ini yang lihat emang orang Inhil itu banyak yang berbakat loh. Banyak banget, nggak bisa sampai Yayang punya teman, dia ini bahkan lebih bagus dari Yayang ya. Ini dari apa yang Yayang lihat ya. Dia bahkan lebih bagus dari Yayang. Tapi karena emang dia kurang didukung, terus juga dia juga memang karena kurang percaya diri, itu juga jadi salah satunya sih. Jadi sayang kan. Jadi kalau di Inhil emang banyak orang-orang yang berbakat, sayang kalau nggak dikembangkan gitu. Tapi emang sejauh ini emang mantep sih, antusiasnya banyak kalau untuk musik ya. Kayaknya dominannya di Inhil itu musik ya. Iya, lebih sekarang banyak ya. Lebih banyak musik. Seni di Inhil itu dibilang cukup fantastik sekali untuk orang-orang yang punya kemampuan di bidang itu. Cuman tinggal bagaimana cara mereka mengembangkannya aja lagi, menyalurkannya. Nah, kadang ada tempat-tempat
ada bakat tapi tidak bisa menyalurkan bakatnya itu. Nah sekarang bagus sih sebenarnya yang kalau ada kafe-kafe ini sebenarnya sangat mendukung ya untuk musisi, salah satunya musik ya kan. Kan yang sering bilang kan kalau nyanyi nih, boleh banget nih buat teman-teman yang mau nyanyi, boleh banget nih karena kan siapa tahu ada yang di rumah bakatnya terpendam di rumah aja gitu kan, sayang banget kalau nggak dikeluarin karena kan apa ya, musik itu salah satu apa ya bahasanya ya, salah satu dari bagian dari hidup ya. Iya, maksudnya banyak minatnya gitu. Iya. Jadi sayang banget kalau nggak dikeluarin. Jadi sering tuh yang kalau nyanyi sering ngomong, boleh banget buat teman-teman yang mau nyanyi, sayang banget kan kalau nggak dikeluarin gitu. Jadi kan di situ kan jadi salah satu tempat buat ngembangin lagi, siapa tahu kan jadi vokalis juga atau jadi pemain gitu. Mana tahu ya kan dari situ bisa berkembang lagi ke depannya. Iya benar. Oke, minum dulu yang kalau haus, apa santai aja kita sambil ngobrol-ngobrol. Minum dulu silahkan. Oke, untuk masalah musik sudah kita bahas nih tentang Yayang karena dari awal mula yang terjun ke dunia musik itu dari kecil ya kan. Nah, jadi waktu itu nih kita sedikit beralih. Jadi guys, Yayang ini memang punya segudang prestasi. Tapi Yayang juga pernah menghadapi suatu titik terendah Yayang. Dalam hidup Yayang itu tahun 2019 akhir. 19 ya? Iya. Jadi 2019 itu aku ngelihat postingan Yayang, di postingannya itu Yayang terkena penyakit kanker ya? Iya benar. Ya, nama kankernya kanker apa ya? Kanker nasofaring. Nasofaring. Iya. Jadi nasofaring itu menyerang bagian rongga hidung ke tenggorokan. Rongga hidung ke tenggorokan. Berarti ada sesuatu yang terjadi di hidung. Nah, Yayang mungkin bisa ceritakan sedikit yang kenapa bisa mengalami kejadian seperti itu gitu. Silahkan. Jadi dulu waktu SMP ya, awal mulai dari situ. Jadi SMP dulu Yayang jajan di warung. Jajan di warung, terus mati lampu. Gelap kan. Tiba-tiba pas mau nyebrang, ada anak-anak lewat. Nggak sengaja nyentuh hidung. Kepala anak itu nggak sengaja nyentuh hidung, akhirnya berdarah. Itu sampai rumah nggak sadar. Iya. Itu udah meler banget darah. Kirain kan flu gitu kan, tiba-tiba karena kemarin itu juga lagi dingin, lagi hujan gitu kan. Kirain flu, jadi biasa aja kan. Pas sampai rumah pas dilihat banyak darah. Sampai membengkak gitu. Dari situ sih sering check up gara-gara itu kan retak hidung yang retak. Jadi dari situ sih mulanya. Jadi setelah itu semakin berlanjut sering mimisan. Nah, jadi sering mimisan. Kenapa ya sering mimisan? Apakah memang sakitnya gimana gitu kan? Cek ke dokter? Itu masih masih nggak ada khawatir. Mungkin karena kecapean aja atau mungkin panas dalam. Masih pikir gitu kalau dulu ya mimisan itu panas dalam. Iya benar. Jadi udah akhirnya yang lulus SMP, Yayang pindah ke Surabaya di Kabupaten Tulungagung. Di sana Yayang kan banyak kegiatan juga. Kadang makan juga nggak teratur ya, makan makanan yang junk food, fast food kayak gitu-gitu karena kan. Karena ngekos ya. Yayang di sana sama Eyang, tapi sama emang karena jarang di rumah ya, Iya. karena banyak kegiatan, jadi sering keluar kota juga, lomba-lomba. Pola makan nggak teratur, terus juga kecapean karena terlalu banyak aktivitas padat gitu kan. Itu juga jadi salah satu faktornya sih. Makanan sekarang kan banyak pengawetnya, pewarnanya yang kayak gitu-gitu kan. Jadi udah dulu sering mimisan pas kelas 2 SMA semester awal itu makin ngedrop. Makin sering demam, sering mimisan lagi, balik lagi. Jadi udah bilang mama juga sering bolak-balik ke sana kan jadinya karena khawatir kan anak cewek gitu kan. Jadi udah balik ke sana. Mama mutusin ya udah kata mama balik aja lagi ke sini daripada repot mama pulang pergi gitu kan. Jauh kan beda pulau gitu kan. Jadi ya udah yang pindah lagi ke sini di SMA 19 Hulu gitu. Dari situ
udah sering check up, Ya. CT scan juga kan, Ya, cek kata- periksa, terus kata dokter Heeh. THT, yang di THT kan Iya. karena nasofaring, ini kayaknya pas penyembuhan kemarin masih belum tuntas katanya gitu, masih ada saraf yang gimana gitu kemarin itu. Jadi udah sering check up, masih karena Yayang masih sibuk juga kemarin kan di SMA sering banyak kegiatan juga, jadi kadang-kadang masih suka udahlah biarin aja lah gitu kan, paling sakit-sakit gitu aja, kecapean aja gitu. Jadi pas kelas 3 SMA itu udah mau akhir, itu makin ngedrop banget, ya udah kata mama kita ke Pekanbaru aja deh katanya gitu, coba kita cek di spesialisnya langsung gitu. Ya udah akhirnya cek semuanya, pas dicek lagi pakai ini ada alat yang masuk ke dalam hidung gitu, ternyata ada daging tumbuh, ada tumor di dalam hidung, di rongga itu ada tumor, udah lumayan besar sih, udah meradang gitu kan. Itu kata dokternya coba kita ambil sampelnya ya katanya, karena kita takut kenapa-napa. Betul. Ya udah akhirnya ambil sampel bulan Februari kalau nggak salah, yang dulu Februari 2020. Yang coba ambil sampel, nunggu sekitar 2 minggu hasilnya dikirim ke Pekanbaru. Ternyata itu positif tumor ganas. Tumor ganas. Kalau tumor ganas itu kan di bidang kesehatan emang udah kanker jatuhnya. Terus saat itu masih nggak percaya ya, terharu nih, masih nggak percaya, masih masa kan, biasanya kan biasa aja gitu, udah sehat, cuman emang karena mimisannya aja gitu. Ya udah, tumor ganas, terus dari dokternya juga nyaranin gimana katanya, sebelum terlambat karena ini masih stadium awal gitu kan, sebelum terlambat kita kemo aja deh gitu, kita langsung kasih tindakan gitu kan. Cuma yang masih masa sih kanker gitu kan, yang sehat loh, maksudnya kayak masih bisa beraktivitas. Waktu itu kan yang juga masih gendut banget kan, masa iya kan kalau orang sakit biasanya kan kurus gitu kan, saya mikirnya kayak gitu kan. Jadi udah mama coba bilang ini mungkin ini karena apa sih, takdir juga kan, kita tidak bisa mengatur apa yang kita mau gitu ya. Jadi udah awal Maret udah dipositifin ya, yang itu langsung bulan depannya lagi langsung tindakan kemoterapi. Langsung kemoterapi, itu namanya kanker nasofaring ya. Langsung tindakan kemoterapi. Kemo pertama kita tahu karena yang namanya kanker tuh bener-bener gimana ya, kayak 99% enggak deh, 95% pasti kemungkinannya meninggal gitu kan. Ya, kebanyakan gitu ya. Ya ampun, masa iya sih, masih nggak percaya. Ya udah akhirnya ke Pekanbaru, coba masih nggak percaya, cek lagi ulang, cek semuanya, masih positif, emang karena emang ya udahlah kata mama, pasrah aja. Mungkin ini juga apa ya, teguran juga. Ya udah deh, akhirnya yang coba ikhlas. Kemo pertama itu benar-benar sakit banget kan, apa ya, obat kemoterapi itu ibaratnya kalau kena kulit itu terbakar. Gimana kalau dia masuk ke tubuh gitu kan. Itu kemo pertama ya, yang sampai kejang-kejang. Karena obat panas kan yang masuk. Iya, kemo itu memang banyak efek sampingnya. Banyak. Tergantung tubuh ya kan. Terus kan sampai kejang-kejang tuh kayak yang kemo pertama. Sampai di sana ada nenek Yayang, ada mama, semuanya lihat. Karena kan emang kalau kemoterapi itu yang boleh di kamar cuma 1 orang yang nunggu. Jadi pada lihatnya di jendela gitu kan. Jadi pada panik karena emang kata dokter beda-beda ya. Obat itu masuk ke dalam tubuh itu emang beda-beda. Tergantung imun kita. Iya, tergantung. Emang dulu karena emang lagi ngedropnya, mungkin karena itu juga kejang-kejang sampai lemes banget. Ya gitu. Terus efek sampingnya pas pertama itu kurang lebih 10 hari ya nggak makan. 10 hari nggak makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus juga rambut mulai rontok. Habis itu apa ya, kulit mulai keriput,
efeknya gitu ya, lemas banget. Dulu berat badannya yang 60 kilo, Ya. semenjak kemoterapi turun jadi ke 44 kilo. 44. Wow, 44 cukup kilo. jauh. Iya. Ya yang ngelakuin 8 kali kemoterapi. 8 kali. 8 kali kemoterapi, kemo yang ketiga itu sama ya, obatnya sama, terus juga efek sampingnya sama. Emang pokoknya kemoterapi yang ketiga itu yang benar-benar udah nggak sanggup, saking sakitnya tulang-tulang kita sakit gitu kan, nggak sanggupnya, sambil nggak bisa gerak, itu cuma rebahan ya, yang udah nggak sanggup lagi gitu kan. Sedih ya. Oke. Udah nggak sanggup lagi, sampai yang ngomong gini, daripada yang rasain gini kayaknya mending yang mati aja lah gitu kan, saking sakitnya gitu kan. Sedih ya. Jadi udah nggak sanggup lagi udahlah, biar aja lah yang rasakan sakitnya gini aja daripada kemoterapi, karena emang sakit banget kemoterapi, sakit banget. Mungkin orang-orang cuma bilang apa ya, semangat ya yang semoga cepat sembuh, cuma orang-orang cuma bisa bilang kayak gitu. Tapi orang nggak tahu apa yang dirasa. Emang egois sih, kayak mana ya, saya bilang sakit loh, kalian cuma bisa bilang sabar, kayak gitu kan. Iya, sampai kemoterapi ketiga emang bener-bener yang down, bener-bener udah nggak mau lagi, tapi dikuatin sama teman-temannya yang di sekeliling Yayang kan, teman-teman deket Yayang ada bertiga waktu itu, sering bangetin, ayolah katanya, banyak yang nunggu Yayang di Tembilahan buat yang sembuh, katanya gitu kan. Katanya mau nyanyi lagi, katanya gitu kan. Iya, yang mau nyanyi lagi. Jadi dari situ keluarga sering ngumpul di rumah, sering nyemangatin, sering nyanyi juga di rumah, pokoknya sering ngumpul-ngumpul di rumah. Itu sih 8 kali kemoterapi. 8 kali. Iya, itu kemo ketiga emang benar-benar ngedrop sampai ya yang transfusi darah. Sampai transfusi darah. Itu yang ke-8-nya. Yang ketiga sampai yang transfusi ketiga. darah. Pokoknya 8 kali kemoterapi, yang ketiga paling ngedrop. Jadi yang ketiga aja udah rasanya udah parah ya, ini apalagi yang ke-8. Nah, ya sedih ya. Sedih ya. Karena Abang juga tahu, karena ada keluarga juga, orang yang disayang juga yang memang pernah melakukan kemo yang sama. Memang semua di anggota tubuhnya berubah. Dari kuku, kulit, wajah, rambut hilang semua dan lain sebagainya gitu. Jadi saat itu, pada saat yang emang ada posisinya Yayang untuk menyerah, apa yang membuat Yayang tuh kembali kuat? Mama sama papa sih, karena ngelihat mama sama papa bener-bener, itu mama lagi hamil waktu yang masih berobat, sering berobat bolak-balik. Mama lagi hamil, udah hamil besar tuh, jadi bolak-balik nganterin yang Pekanbaru berobat. Apa ya, mama sama papa sih memang bener-bener, mama sampai berapa bulan gitu nggak masuk kantor karena jagain yang di Pekanbaru gitu kan, bolak-balik ngurus surat-suratnya, bolak-balik ngurus obat-obatnya, karena emang syukurnya yang pakai ini ya, jaminan BPJS ya. Untungnya. Karena kalau kanker kan kita taunya, kalau yang nasofaring ya, dikasih tahu sama dokter kalau pribadi satu infusan obatnya itu 60 juta. Iya. Iya. Yang itu 4 tabung obat kemoterapi. Kalau nggak pakai itu gimana gitu kan? Tapi emang karena syukur alhamdulillah terbantu sama jaminan BPJS. Jadi obat-obat yang di luar dari itu masih bisa terbantu gitu, walaupun emang sampai gimana ya, mama sampai sama papa tuh sampai bilang semangat ya katanya. Yang kan anak paling tua katanya. Masih ada adik yang lagi 2 kan, cowok, yang paling kecil umur 3 tahun sekarang. Kebetulan ada Yayang karena emang mama stres dulu waktu hamil ngurus Yayang. Ada Yayang lahirnya Down syndrome. Down syndrome, terus juga bocor jantung. Itu sih. Jadi yang kayak emang apa ya? Jadi merasa bersalah juga gitu kan. Karena emang nggak ada yang mau sakit gitu kan. Gitu. Jadi sama mama sama papa
nggak masalah sih kalau misalnya mama sama papa nggak makan, yang penting Yayang sembuh, sampai kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, Yayang harus semangat lagi, masih ada adik Yayang yang paling kecil gitu kan, mama sama papa sih. Oke. Nah. Iya, waktu itu juga kalau abang sendiri taunya ngelihat dari, ya memang nggak secara langsung temuin Yayang, cuman ya taunya dari story-story. Jadi ketika setiap story yang Yayang buat itu kayak nggak tahu ya, karena kita pernah satu tim yang sama dalam lomba event dan lain sebagainya, ngelihat story itu memang ngerasakan penderitaan Yayang, sakitnya Yayang, terus lihat story-storynya, bahkan sampai ya untungnya Yayang nggak malu untuk menunjukkan itu, karena Yayang juga disupport ya waktu itu ya, ada artis ya yang Iya, dia kebetulan itu Nadia Valerie. Nadia Valerie itu kebetulan juga kanker yang sama. Yap. Itu selebgram sekarang, selebgram dia udah sembuh juga. Dia udah beberapa kali ngelakuin kemoterapi juga. Jadi waktu hari ke-19 pertama kali Yayang botak, Yayang buat story tuh, pede kan. Sebenarnya yang belum berani posting kalau yang udah botak ya. Orang mikirnya, ya ampun udah jelek, udah kurus sekarang, kayak gitu kan. Nah yang post di Instagram, yang tag lah Nadia Valerie ini. Di repost sama kakak ini, di repost. Jadi setelah itu banyak yang ngasih semangat. Terus juga ada penyanyi yang sering cover juga, Syarifah Intan di Instagram juga ngasih support langsung gitu. Banyak sih semenjak itu juga banyak yang ngasih support. Jadi banyak juga yang bilang terima kasih Yayang sudah kuat, udah ngasih teguran juga buat orang-orang yang kurang bersyukur sama kesehatannya, kayak gitu sih. Ya, jadi dari story-story itu juga mengajarkan ya tentang perjuangan melawan kanker, karena ya memang kita yang cuman bisa ngelihat itu ya cuman kalimat kata sabar yang bisa kita tolong kayak gitu, yang bukan kita nggak mau bantu yang lebih ini, takutnya nanti kalau gini ya yang tambah stres dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk sekarang yang kan itu semua sudah berlalu, udah dinyatakan sembuh. Udah bersih. Oh, udah bersih. Masih adakah check up-nya? Kalau check rutinnya? up masih Rutin ya? Iya. Ada minum obatnya masih rutin? Kalau obat udah nggak ada sih, paling cuman vitamin imun tubuh, cuman gitu-gitu aja sih. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi apa nih planning ke depannya Yayang setelah Kalau ini? planning, mau fokus kuliah juga dulu, mau Kuliah. nyelesain kuliah dulu. Terus juga kalau nyanyi kayaknya emang masih berlanjut lagi. Masih ya. Karena emang yang juga kuliahnya di Jakarta ya. Betul. Karena kalau di sana yang kita tahu bisa lebih berkembang lagi gitu Iya. kan. Kita bisa mengeluarkan hobi kita. Yap. Sebenarnya kalau di sini kan emang udah sering gitu kan. Kalau di sana tuh biar lebih menantang lagi gitu. Kalau di sana itu tempat tujuan utamanya para seniman. Nah, ya pokoknya doa yang terbaik untuk Yayang, semoga apa yang dicita-citakan tuh sekarang terkabul, nanti harapannya kapanpun itu semoga terkabul, amin. Baik, terima kasih Yayang udah mau masuk dalam podcast Insa in Heal ini, bercerita tentang musik, pengalaman Yayang, juga pengalaman pribadi melawan kankernya. Wah, ini abang rasa cukup menjadi inspirasi buat kawan-kawan semua, bahwa hidup itu memang harus terus berjalan, jangan pernah menyerah, karena penyakit yang Tuhan kasih, yakin dan percayalah kita bakal mampu, karena Tuhan tidak akan ngasih masalah atau problem itu di luar dari kemampuan umatnya. Ada yang mau disampaikan buat kawan-kawan semua yang mungkin lagi saat ini terbaring sakit melawan penyakitnya, mungkin ya yang mau kasih support atau apa, silakan. Jadi buat teman-teman semua, karena yang pernah sakit ya, jadi diingetin lagi, jaga pola hidup yang sehat, terus juga makanannya jangan suka sembarangan gitu kan. Apalagi sekarang banyak makanan yang berpengawet gitu kan. Semoga aja ini masih terus bisa menginspirasi teman-teman semua. Jangan karena hanya kita sakit tapi kita tidak bisa berkembang gitu. Nah, masih banyak jalan lagi, nggak bisa jalan ini, kita coba jalan yang lain gitu kan. Itu sih.
Semoga Oke. terus menginspirasi teman-teman semua. Ya, baik, terima kasih Yaya. Terima kasih juga yang udah dipercaya loh ini Iya. ke podcast Insta Inhale. Iya. Terima kasih buat kalian juga yang udah selalu menyaksikan YouTube Insta Inhale. Jangan lupa buat kalian follow IG-nya Insta Inhale dan like, comment, and subscribe di YouTube channelnya Insta Inhale.